kunci 19 TOEFL structure, invert the subject and verb with comparisons, ya, membalikkan subjek dan kata kerja dengan perbandingan. Nah, intinya di sini ketika ada kalimat perbandingan bisa juga kita balikkan, kita inversi, ya. Nah, untuk kunci 19 ini, sebuah subjek dan kata kerja yang dibalik mungkin juga muncul setelah kata perbandingan. Pembalikan sebuah subjek dan kata kerja setelah kata perbandingan adalah sebuah pilihan, ya. Jadi di sini pilihan, bukan keharusan, tapi ini strukturnya agak not formal. Jadi intinya ada dua pilihan yang teman-teman bisa pilih. Kita memilih lengkapnya atau dengan diinversi. Nah, jadi itu kalau mau menulis, tapi kalau di TOEFL ya pilihannya seperti itu tadi. Yang dibutuhkan di soalnya, di jawabannya itu kita butuh inversinya atau butuh forma aslinya. Nah, jadi pahami bentuk asli dan bentuk inversi dari si comparison. Contoh kalimatnya nih. My sister spends more hour in the office than John. My sister spends more hour in the office than John does. My sister spends more hour in the office than does John. Semuanya tiga kalimat tersebut makna dalam bahasa Indonesia sama. Saudara perempuan saya menghabiskan lebih lama di kantor daripada John. Mau teman-teman tulis yang setelah then, ya, then John saja, then diikuti subjek atau diikuti subjek verb, then John does atau verbnya dulu baru subjeknya. Nah, ada kemungkinan itu juga, ya, then does John. Ketiga contoh ini berisi perbandingan more than dan semuanya benar dalam bahasa Inggris. Ini mungkin terjadi hanya dengan kata benda John seperti dalam contoh pertama. Mungkin juga untuk perbandingan yang diikuti subjek dan kata kerja tadi, ya, yang saya bilang seperti contoh yang kedua. Mungkin juga perbandingan diikuti oleh subjek dan kata kerja yang dibalik does John seperti contoh yang ketiga. Oke, kita masuk ke contoh pada soal TOEFL. The results of the current experiment appear to be more consistent than blah 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 the results of any previous test. Alpha them, Bravo were, Charlie they were, Delta were they. Di contoh soal ini, teman-teman harus memperhatikan more consistent than. Nah, more consistent than sudah kepegang dan memahami bahwa the result of the current experiment diperbandingkan dengan the result of any previous test. Nah, dua kuncinya sudah kepegang, perbandingannya dan yang dibandingkan. Nah, perbandingannya more consistent than dan yang dibandingkan the result dan the result of current experiment dan the result of any previous test sudah kepegang. Nah, karena the result of previous test adalah subjek, hanya sebuah kata kerja yang dibutuhkan. Loh, taunya dia subjek apa? Kata dia yang sudah dibandingkan. Apa sih yang dibandingkan? The result of current experiment dan the results of any previous test. Berarti kita hanya butuh verb di sana. Nah, kalau kita lihat opsinya ada them, objek. Kita masukkan objek, ada dua noun, kurang tepat. Kita masukkan verb. Nah, Bravo itu bisa jadi jawabannya Charlie, bisa jadi kalau Delta pasti salah.
Nah, nanti jatuhnya ada dua noun. Jarang sekali kita gunakan seperti ini ya. Jadi antara Bravo dan Charlie jawabannya. Jawaban yang paling tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah Bravo. Kita tahu bahwa memungkinkan subjek dan kata kerja dibalik setelah sebuah perbandingan. Kalau kita pakai Charlie terlalu bertitik-titik, they dan the resultnya kan sama. Jadi hilangkan saja, boleh langsung were the results. Gitu ya. Dalam bentuk kalimat ini, subject the result of any previous test datang setelah kata kerja were. Jadi kita balik, verb dulu baru subjeknya. Catatan, perhatikan struktur kalimat berikut ini. The results of the current experiment appear to be more consistent than the results of any previous test were. Nah, ini kalimat aslinya ya. Kalau tidak kita balik. Then the result of any previous test were. Nah, ketika kita balik seperti jawaban yang tadi, jadi the results of the current experiment appear to be more consistent than were the result of any previous test. Jadi kita pindah kata kerjanya di depan subjeknya. Sama seperti contoh sebelumnya, my sister spends more hour in the office than John does tadi ya. Dan di jawaban yang tadi ada my sister spends more hours in the office than does John. Nah, seperti yang ke contoh kedua. Rumus kunci 19, inverted subject dan verb with comparison. Subjek dan verb dapat terbalik setelah kalimat komparasi. Jadi setelah kata perbandingan ya. Kalau aslinya kan ditulis we were more prepared than the other performers were. Nah, ini seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kita balik boleh seperti ini. We were more prepared than were the other performers. Latihan kunci 19 structure. Number 1. A motionless atom is colder than blah blah blah. Alpha in the movement, Bravo to be moved, Charlie the atom moving, Delta is a moving atom. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kalimat ini berisi klausa utama a motionless atom is dan pernyataan komparasi colder than. Komparasi dapat diikuti oleh subjek dan verb yang dibalik. Jadi poin delta adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb yang dibalik, yaitu is verbnya, a moving atom adalah subjeknya. Jika kita jawab alpha berisi frasa preposisi kurang tepat pada kalimat ini, apakah di soal lain bisa benar? Bisa jadi ya. Jadi tergantung situasinya. Bisa ada kok yang seperti ini untuk jawabannya, tapi jarang sekali yang ditanyakan dia. Nah, sedangkan kalau Bravo berisi to infinitive, kalau to infinitive malah tidak pernah ketemu saya ya. Kalau untuk di soal TOEFL perbandingan setelahnya to infinitive. Jadi Bravo pasti salah. Kalau Charlie berisi verb yang direduksi. Nah, atau kasarannya dia ada verb palsunya. Padahal kita butuh verb asli. Verb ing berdiri sendiri pasti jadi verb palsu. Jadi kurang tepat untuk jawaban Charlie. Number 2, lifestyle is more important, blah blah blah, is in a person's lifespan.
Alpha, as genetics are, Bravo with genes, Charlie genetically, Delta, then are genetics. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa utama sempurna, lifestyle is, dan pernyataan komparasi yang belum sempurna, more important maksud saya. Nah, ada more important berarti kita butuh than-nya. Ada more pasti pasangannya dengan than gitu ya. Jadi Alpha pasti salah, Bravo salah, Charlie salah. Jadi jawaban yang paling tepat dari komparasi dapat diikuti oleh subjek dan verb yang dibalik, dan jawaban Delta adalah jawaban yang tepat karena berisi bagian dari komparasi yaitu then serta subjek dan verb yang dibalik are genetics. Sedangkan poin Alpha berisi konektor tambahan dan subjek verb yang tidak dibalik. Jadi more tidak bisa berpasangan dengan us. Kalau us pasangannya us atau so us. Kalau Bravo itu untuk frasa preposisi. Padahal ada more pasangannya frasa preposisi. Si itu kurang tepat. Kalau Charlie itu adalah adverb of manner. Kita tidak butuh adverb of manner, kurang tepat kalau kita tambahkan adverb of manner pada kalimat ini. Jadi Alpha, Bravo, Charlie bukan jawaban yang tepat. Number 3, there has been a string of recent technology advances and at building new engines which are more clean and efficient than Alpha, 2 engineer, Bravo are current engines, Charlie in engines currently, Delta current. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa utama there has been a string dan pernyataan komparasi more bla 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 than. Komparasi dapat diikuti oleh subjek verb atau subjek verb yang dibalik. Poin Bravo adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb yang dibalik. Verbnya are, current engine, subjeknya. Sedangkan kalau teman-teman pilih Alpha itu adalah to infinitive. Seperti yang saya bilang di awal tadi, to infinitive kurang sekali kita gunakan di soal TOEFL ketika ada tingkat perbandingan seperti ini. Poin Charlie, frasa preposisi. Bu, bisa nggak diikuti frasa preposisi? Sebenarnya bisa, tapi untuk konteks ini kurang tepat. Sedangkan Delta berisi adjektif saja, kurang tepat ya. Jadi daripada bersih daripada kotor, nah itu kurang tepat sebenarnya. Jadi harusnya dibendakan. Kalau di belakangnya adjektif saja kurang tepat. Oke, makanya jawaban Alpha, Charlie, Delta itu bukan jawaban yang tepat. Number 4, the hunting season for firearms is more restricted than blah 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 because hunting with firearms is more dangerous and less challenging. Alpha 2 season, Bravo is the archery season, Charlie for archery, Delta is seasoning. 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa utama the hunting season for firearms is, dan pernyataan komparasi more resistant than bla 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 ya. Komparasi dapat diikuti oleh subjek dan verb atau subjek verb yang dibalik. Maka poin bravo adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb yang dibalik. Verbnya itu is, subjeknya the archery season. Kalau teman-teman pilih alpha to infinitive ya, tadi seperti yang saya bilang kurang tepat. Charlie frasa preposisi, kurang tepat juga penggunaannya. Sedangkan delta loh kan ada verb is terus seasoning subjek, ini kurang tepat padahal dia jatuhnya is seasoning verb saja, kurang subjeknya jatuhnya nanti. Karena harusnya kalau seasoningnya saja ya di depan harusnya apa gitu ya, verb ini apa. Tapi dan di sini hunting season kok tiba-tiba yang dibandingkan season, kurang tepat secara makna. Thanks for watching.